Guys, jadi kita pengen lihat apa langkah selanjutnya yang akan diambil sama saingan kamu. Saingan kamu dia akan melakukan langkah apa ke kamu selanjutnya? Apa ini? Martir. Dia akan berperilaku seolah-olah dia victimnya. Dia kayak dia tuh pengen dianggap korban. Dia tuh pengen dikasihanin orang. Tapi dia diem-diem. Wow. Ini orang Oke. Dia itu jadi misalnya ini orang musuh kamu nih ya, dia saingan kamu. Misalnya kamu menang nih dalam satu hal gitu. Misalnya kamu menang dalam hal dapat tawaran kerja atau gimana. Dia akan berperilaku seolah-olah dia adalah korbannya gitu. Terus dia tuh kayak tipe orang yang akan gimana ya? Walaupun kamu ketemu pacar kamu saat sama-sama jomblo gitu ya, dia akan memutarbalikkan fakta, terus kayak bikin seolah-olah kamu tuh ngerebut pacarnya dia, padahal dia udah putus pas kamu kenalan sama pacar kamu. Terus nih orang juga kayak gimana ya, maaf ya, nih orang kayak sering ini loh, dia tuh kayak sering manfaatkan pacar untuk uang gitu. Jadi kayak dia tuh kayak sering memanfaatkan, udah gitu dia tuh kayak selalu nargetin orang yang kira-kira gampang dimanipulasi. Full tuan, dia selalu nyari orang yang kira-kira gampang dimanipulasi gitu. Tuh kan dia matre banget, oh my god. Terus dia tuh selalu bisa aja gitu loh kayak manfaatin pasangannya dalam hal percintaan gitu. Jadi itulah musuh kamu. Kayaknya ini urusan percintaan ya. Kayaknya orangnya yang misalnya dia mantannya pacar kamu yang sekarang atau gimana gitu, atau dia mantan istrinya gitu. Terus entah gimana caranya dia akan bikin seolah-olah kamu ngerebut pasangan dia gitu, padahal sebenarnya dia udah putus sebelum kamu kenalan sama pacar kamu itu. Oke, apalagi yang perlu kita ketahui, dia tuh sangat manipulatif. Kalau ini mantan ini ya, aku nggak pengen bikin kamu parno sih, tapi kalau ini mantan istri atau gimana ya, mantan istri terus mereka punya anak bareng, dia akan menggunakan anak ini sebagai senjata untuk kayak merongrong mantan suaminya itu. Tuh kan dia bakal pakai anaknya, jadi anaknya tuh dianggap kayak semacam investasi. Serius, jahat banget nih orang. Jadi kayak dia mungkin sebenarnya waktu bikin anak ini dia udah nggak sayang sama pasangan kamu yang sekarang gitu kan. Misalnya ini mantan istri gitu ya, sebenarnya dia nggak sayang, tapi dia tuh misalnya dia bikin anak ini untuk menyelamatkan pernikahan dia gitu, perkawinan dia. Ternyata ujung-ujungnya putus juga, yang namanya juga udah nggak cocok gitu kan. Kan banyak kan orang kayak misalnya dia kayak diambang perceraian gitu, terus dia kayak sengaja bikin anak dengan harapan bahwa anak itu bisa kayak ngelekatin mereka, kayak bisa gimana ya, mengharmoniskan dia kembali gitu. Padahal itu kan aduh, jangan melakukan itu, kasihan anaknya tuh kan. Udah gitu ujung-ujungnya bakal bikin sakit hati semua orang sih. Jadi ini kayak hati-hati gitu loh sama nih orang gitu, karena dia kayak udah niat pengen bikin kamu parno dengan menggunakan anaknya sebagai senjata. Jadi kalau misalnya kamu pacaran sama orang dan dia tuh kayak misalnya dia juda atau janda gitu ya, jadi kayak mantan suami atau mantan istrinya tuh harus kamu waspadai, karena dia kayak akan selalu menggunakan anaknya itu sebagai senjata. Hati-hati aja. Damn, nyebelin banget sih orang-orang kayak gini nih, aku sebel deh yang suka menggunakan anak sebagai senjata gini. Padahal dia yang player, dia loh, padahal tadinya yang gak setia duluan tuh dia, tapi begitu udah pisah dia kayak bikin seolah-olah kamu ngerebut pasangannya dia. Tuh kan, spinning lies. Spinning lies. Terus apa langkah berikutnya akan diambil sama musuh kamu ini? Dia sih sedih ya, dia sedih, terus dia kayak bakal bikin keributan, dan keributannya tuh kayak keributan yang dia bakal nuntut pacar kamu lah. Jadi kayak dia nuntut mantan suaminya karena mantan suaminya nggak ngasih dia tunjangan anak lah apa gitu. Tuh kan, dia tuh kayak pengen mencemarkan nama baik.
dia mencemarkan nama baik. Dan di sini aku kasih tahu aja ya, kalau kalian nikah, misalnya kamu sama pacar kamu yang sekarang nikah, mantan suami atau mantan istrinya ngasih kamu hadiah, kamu hati-hati sama hadiah itu karena pasti ada apa-apanya, dan itu akan bikin kamu depresi karena auranya nggak enak. Jadi hati-hati ya kalau misalnya kamu nikah terus kayak mantan suami atau mantan istrinya pasangan kamu yang kamu nikahin itu tiba-tiba kayak nggak jelas, tiba-tiba baik, terus dia kayak ngasih kado pernikahan, jangan dibuang sih, karena kan kasiannya mubazir gitu, kayak barangnya tuh jangan dibuang, mungkin bisa kamu sumbangin gitu, tapi jangan dipakai karena itu barangnya udah diapa-apain. Bersihin dulu juga sebelum disumbangin. Jadi semoga itu membantu. Bye, makasih udah nonton.